Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solian Eskom dalam pelajaran AIJ untuk kelas 3-3J. Hari ini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan penggunaan atau penerapan firewall di Debian ya. Hari ini saya akan menggunakan Debian 5. Ini. Untuk proses instalasinya tidak saya masukkan. Nah, saya akan mereview sedikit bagaimana cara mengganti IP-nya saja. Pertama kita lihat interface-nya, git config ya, sudah ada di sana. IP-nya kebetulan sudah saya ubah, jadi saya tidak lagi mengulang cara mengubah IP. Lalu juga di sini kita harus mengubah IP-nya satu network dengan VirtualBox ya. Jadi IP ini harus sama dengan ini nanti, satu jaringan ya, seperti ini. Di VirtualBox menggunakan 101, di sini menggunakan 102. Tentunya nanti di settingan firewall kamu harus berada di posisi networknya itu berada di sini, di settingan host only ya, karena nanti supaya menghubungkan Debian ini ke Windows ini. Itu reviewnya. Oke, langsung saja saya akan coba untuk membuat ping ya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan penerapan firewall untuk hari ini mengenai ping saja dulu ya. Ping, kita memblok ping, mengizinkan ping ya. Apakah itu dari CMD ke Debian atau Debian ke Windows ya. Oke, saya akan coba bukakan CMD ini. Ini ada dua, satu layar CMD, satu layar Debian ini. Oke, saya akan coba ping dari Windows ke Debian. Nah, seperti ini. Ping 192.168.100.1. Oke. Sudah bisa terhubung. Lalu dari Debian juga saya akan ping ke Windows. Ping 192.168.100.2. Oke, juga berhasil. Kalau di Windows ada kasus kadang ketika kamu ping dari Debian ke Windows itu tidak bisa ping, itu karena firewallnya di sini. Firewallnya diaktifkan ya, firewallnya di sini. Nah, ini firewall ini kan posisinya masih off ya. Kalau saya on kan, saya on, maka dari sistem Debian ini tidak bisa mapping ke Windows. Nih, dia akan tetap seperti itu. Tapi ketika saya matikan firewall ini, dia akan bisa ada di sini nanti baris berikutnya muncul. Oke, itu ya. Jadi ini saya matikan saja untuk kepentingan pelajaran ya. Nanti biar nampak interaksinya. Oke, sekarang saya akan memblok ping dari CMD ke Debian ini. Ini saya ping aja min T. Nah, di Debian kita menggunakan namanya IP table ya. Caranya IP table. Coba kita perhatikan IP table. Ini memblok secara semuanya global aja ya. IP table. Sebelumnya kita lihat dulu status atau posisi IP table yang ada di Linux ini, di Debian ini. IP table min L ya. Ini ada di situ chain input accept berarti diterima, chain forward accept diterima, chain output accept juga diterima. Oke, sekarang saya akan lihat atau saya akan blok ya, saya akan blok ping ini tadi yang sedang berjalan ini, akan saya blok di sini. Ini kan menuju ke Debian ya, menuju ke Debian ini. Coba akan kita blok. Perhatikan di baris tracker ini apakah muncul drop atau tidak connect atau RTO ya. Caranya adalah untuk memblok ini tadi IP table, perintahnya adalah IP table IP tables spasi min P besar ya, input. Nah, kita drop, perhatikan di bagian bawah sini. Oke, udah timeout dia. Jadi dari Windows sudah tidak bisa ngeping ke Debian. Lalu akan saya terima. Kalau terima berarti accept.
accept ini terima besar ya, accept. Karena di sini sensitive case, di Linuxnya sensitive case, kalau besar, kalau kecil ya. Jadi nggak bisa kita ganti huruf besar kecil. Input kita accept, kita terima. Oke, dia sudah bisa masuk. Input itu artinya dari luar masuk ke Debian. Nah, ping dari Debian, dari luar Debian, apakah Windows atau apa, ngeping ke dalam. Itu namanya input. Nah, kalau saya matikan, drop. Nah, drop. Nanti dia RTO, request timeout misalnya. Ada juga untuk memblok yang lain namanya reject ya, reject. Coba kita tes dengan reject. Ini kita terima dulu, kita accept. Oke, reply. Coba kita reject. Nanti ada perubahan pesannya, reject ya, reject. Oke, ternyata reject nggak bisa berfungsi di sini. Mungkin di firewall yang lain baru bisa reject. Saya akan drop aja dulu. Oke, untuk reject nanti kita cari firewall yang lain. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan epitable atau firewall epitable di Linux ya. Drop ini merupakan perintahnya mau ditolak atau dibuang. Input ini artinya ping yang akan masuk ke dalam Linux ini ya. Kalau drop berarti ditolak atau dibuang. Lalu kalau accept diterima, maka di CMD akan muncul pesannya adalah reply ya. Nah, seperti ini. Itu berarti dari luar masuk ke dalam. Sekarang bagaimana caranya kita menggunakan dari Debian, dia tidak bisa nge-ping keluar. Nah, sekarang ping dulu, saya ping output ya, ping 192.168.100.2. Sekarang dia sudah berjalan, sudah berhasil. Sekarang akan kita blok supaya dia nggak bisa nge-ping keluar. Ini menggunakan namanya output ya. Ini kita ganti menjadi output. Ini kita bersihkan aja. Epitable min P output, huruf besar ya, output drop. Nah, kita buang drop. Nah, sekarang coba kita ping dia dari Debian, ping keluar. Oke, ping 192.168.100. Itu dua, artinya dari Debian ini akan mengeping ke sini. Apa yang terjadi? Oke, di sana ada namanya operation not permit, artinya tidak diizinkan karena sudah kita outputnya kita tutup, jadi dia nggak bisa keluar. Artinya bukan diblok di Windows, tapi memang dari dalamnya ini, dari dalam Debian ini sudah tidak mengizinkan pingnya keluar. Gitu. Kalau kita accept lagi, berarti tinggal ubah aja nih output accept. Ini ya, accept. Nah ini. Sekarang kita coba. Oke, dia sudah bisa ngeping keluar. Nah itu. Lalu ada lagi namanya forward. Forward ini kita forward seperti ini ya. Ini kita ganti forward. Forward ini nanti kalau ada jaringan lain yang melintasi router kita, ini kalau terhubung ke internet nanti ya, kita pakai router, PC router. Kalau ini nggak nampak kejadiannya kalau kita praktekkan sini. Ini belakangan saja kalau pakai forward ini seperti ini tulisannya. Forward. Ini kalau Debian ini menjadi sebuah server nanti. Tuh. Nah, ini salah satu bentuk penerapan firewall menggunakan epitable di Linux. Itu dia. Oke, kita akan coba tadi outputnya drop dari Debian, dia nggak bisa ngeping keluar. Tetapi dari CMD kita
kita tengok di CMD ya, kita matikan dulu. Nah, ini kita matikan dulu. Inputnya kita terima, accept. Oke. Kalau ada kasus kayak gini, kita harus restart IP-nya misalnya networking restart. Kita coba. Oke, setelah kita restart juga tidak mau. Ini karena ada yang output tadi tidak kita terima, berarti kita harus terima juga ini outputnya. Ini akan kita terima, accept. Oke, itu dia. Jadi kalau outputnya ditolak, akan berpengaruh terhadap firewall inputnya ya. Nah, sekarang seperti ini. Ini kalau IP table-nya secara global ya, tidak menentukan portnya berapa, IP-nya berapa ya. Jadi kalau menggunakan port-port tertentu, lain lagi perintahnya. Ya contoh misalnya kita mau memblok port atau Ethernet tertentu misalnya. Contoh, saya akan coba membuat namanya IP table untuk memblok IP tertentu misalnya. Misalnya seperti ini. IP table min A seperti ini. IP table min A min P di CMP misalnya min I ETH 0 min J misalnya drop min P di CMP min P min P TCP IP TCP ya, TCP IP oke, input sorry ya inputnya ya IP min A input, jadi memblok ya input min P ICMP min I ETH 0 min J drop. Oke. Ini artinya menggunakan menentukan ETH yang mana, mau yang di blok itu apa ya seperti itu. Nih. Jadi kalau ada IP Ethernet yang lain, ada misalkan 2 Ethernet, ya Ethernet yang itu tetap bisa nge-ping. Misalnya ada 2 Ethernet. Ini kebetulan Ethernetnya cuma 1. Itu dia. Gitu ya. Jadi kalau saya terima di sini dia akan masuk.
Oke, kalau ada kasus seperti ini dia restart etc init titik g slash networking restart. Oke ya, lalu kita hapus firewallnya atau kita lihat firewallnya executable min L ya. Sana ada drop accept ya, kita buang dulu, kita hapus executable min F, kita buang semuanya. Oke, sudah masuk ya, sudah dihapus. Oke, itu untuk firewall tambahan ya. Misalnya kita akan membuat IP tertentu misalnya. Kita icmp min s 192.168 100.2 24, lalu kita drop. Table ya, min p TCP min s. Oke, sekarang kita restart ya, kita matikan. Restart IP-nya. Oke, udah masuk lagi ini. Jadi itulah beberapa perintah IP firewall ya di Debian. Mungkin untuk lain kesempatan akan saya bahas lagi ini yang lebih rumit lagi ya. Ini baru beberapa. Nanti ada memblok SSH, memblok website, masih banyak lagi. Oke, jadi kesimpulannya adalah firewall di Debian ini bisa menggunakan executable itu min p, lalu mau input masuk ke dalam, lalu kita drop, menolaknya. Lalu nanti ada namanya accept, menerima lagi, accept ya. Itu masuk lagi. Nanti ada dari Debian tidak bisa ngeprint keluar, namanya output. Kita min p output drop, artinya dari Debian tidak bisa ngeprint keluar. Oke, 192.168 100.1 ya. Oke, itu kira-kira materi hari ini. Sekian, terima kasih.